Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya menarik untuk menjawab tentang kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Wahabi. Ya. Pertama, di dalam kita menilai seseorang, kita harus menggunakan penilaian yang adil. Penilaian yang adil. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin dan mukminat, menuduh mereka apa yang tidak pernah mereka lakukan, menuduh apa yang tidak pernah mereka ucapkan, maka sungguh dia akan membawa dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya sangat banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin." Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat, yang kalimat itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan kemudian dia digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu kalimat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang seseorang mengucapkan sesuatu kepada saudaranya apa yang dia pernah dia ucapkan, maka di yaumul qiyamah Allah akan minumkan dia dari darah nanahnya penghuni neraka, iya dan billah. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, di dalam Islam kita dilarang untuk memuji orang yang tidak pantas untuk kita puji. Kita dilarang untuk membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la'anallahu awal muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang berbuat dosa, melindungi orang-orang yang berbuat amalan-amalan baru. Ini tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh mencela orang yang tidak boleh kita cela, dan sisi lain kita tidak boleh memuji orang yang tidak pantas untuk kita puji. Jadi hati-hati. Ini dua-duanya dosa. Ini dua-duanya terlarang dalam agama. Oleh karena itu, di antara cara yang paling terbaik di dalam kita menilai seseorang adalah dari ceramah-ceramah yang dia sampaikan. Ya, orang-orang yang berbicara kepada Muhammad bin Abdul Wahhab hari ini, saya jamin mereka tidak ada satupun yang bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada satupun yang mendengar ceramahnya, karena mungkin pada waktu itu tidak ada rekaman, tidak ada video. Iya, tinggal bagi kita sekarang kita menilai pemikirannya, jalannya itu dari kitab-kitabnya. Iya, dia menulis kitab sangat banyak. Mulai dari Ushulul Tsalatsa, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ya, dan juga dalam masalah fikih. Dan cucu-cucu beliau, ya, di antaranya Muhammad bin Qasim, muridnya cucu beliau, menyusun sebuah kitab dengan judul Ad-Durr Saniyah. Ada 17 jilid. Ada di sana kitab-kitabnya berjudul Fatwa Ulama'in Najd. Ya, inilah kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk menilai apakah laki-laki ini boleh kita cela ataukah boleh kita bela. Ya, kita posisikan dia. Yang pertama, dia itu bukan nabi kita, ya. Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita fahami bersama-sama. Selain daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diambil dan ucapannya bisa ditolak. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al-qaul yuqbal wa yurad la sahibu hadal qubur. Ucapan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Kalau seandainya Imam Malik berbicara di zaman tabi'in, boleh kita mengambil ucapan siapapun kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia bukan siapa-siapa kita, bukan nabi kita. Ya, cuman yang ingin kita bahas, boleh nggak dia kita cela atau boleh nggak kita memuji? Kan itu jadi masalah. Nah, inilah cara yang ilmiah, cara yang adil kita menilai laki-laki ini. Kita lihat dari kitabnya, apa yang keliru dari pembahasannya, apa yang keliru dari yang dia tulis, apa yang keliru dari dia fatwakan. Kemudian kita ambil, kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah menyelisih apa yang dia ucapkan, kita buang ucapannya ke tong sampah. Nggak perlu kita dengan ucapan dia, nggak perlu, karena dia bukan nabi kita. Ya, cuman harus dengan adil.
Apa ucapannya, apa dalilnya ucapannya itu keliru, apa dalilnya ucapannya salah, kan begitu. Tapi kalau seandainya cuman sekedar dia salah, dia nggak betul, dia begini, dia begitu, kata Syekhul Islam, kalau seandainya membantah hanya cuman sekedar cacian, makian, atau sekedar membentuk opini, siapapun itu bisa melakukannya. Kita pergi ke rumah sakit jiwa, hai orang pungo kah pungosit, kan gitu. Kalau cuma sekedar bantah kan, siapapun bisa membantah. Anak kecil, bandel kali kamu juga bandel, semua bisa. Tetapi bagaimana seseorang itu membantah dengan bantahan ilmiah? Ini keliru, dalilnya ini keliru, dalilnya ini keliru, dalilnya ini. Demikian. Iya, demikian thariqah ilmiah di dalam kita menyikapi seseorang. Ya, saya yakin para hadirin yang hadir di sini sudah sempat kuliah. Bagaimana anak-anak mahasiswa menilai sebuah permasalahan dengan pijakan, dengan data, dengan dalil. Iya, kan begitu kan? Nah, di antara hal-hal yang tersebar di tengah-tengah muslimin, laki-laki ini dia suka ya, atau dia telah menghancurkan makam-makam para wali. Makam para wali itu ditebang, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Nah, pertama harus kita selidiki, benar nggak sejarahnya? Dari buku-buku yang tertulis, dari sejarah-sejarah yang bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan, ternyata memang benar. Dia menghancurkan makam-makam keramat atau makam-makam para wali, diratakan dengan tanah. Betul, sejarahnya demikian. Nah, sekarang thariqah yang kedua. Perbuatannya ini salah atau benar? Bukan salah benarnya menurut kita, atau menurut fulan, atau menurut siapa saja yang ingin menjatuhkannya, tetapi pegangannya adalah Al-Quran dan sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil, ya, kita di sini para hadirin bukan sedang ingin membela beliau ini mati-matian, tapi ini membab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami faham orang yang didolimi itu kita tolong, tapi bagaimana caranya menolong orang yang mendolimi? Pertanyaan yang cukup wajar ya dari sahabat Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, menolong orang yang mendolimi, engkau pegang tangannya, engkau larang dia untuk tidak berbuat lagi perbuatan zalim. Itu caranya. Jadi kita menyampaikan hal yang seperti ini agar bagaimana saudara-saudara kita muslimin yang mungkin keliru atau mungkin salah faham, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Jelas ya, cuman saya tegaskan kembali, dia bukan nabi kita. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Iya. Datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sudah sering kita sampaikan. Iya, sangat sering. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Abul Hayyaj, hal tuhibbu an ab'athuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu." Wahai Abu Hayyaj, apakah engkau ingin aku mengutus engkau dengan sebuah tugas yang Rasulullah dulu juga pernah mengutusku? Apa itu? Tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Ali diutus oleh Rasulullah dengan tugas ini, dan kemudian beliau memerintahkan juga siapa? Abu Hayyaj untuk bertugas dengan tugas yang beliau dulu pernah bertugas. Iya, yang kedua, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah pohon. Ya, ada sebuah pohon. Pohon itu dijadikan oleh Rasulullah untuk membaiat sahabatnya. Dikenal dengan bai'atur ridwan. Iya. Dan Allah khobarkan dalam Al-Quran pohon itu. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubai'unaka tahta syajarati. Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Disebutkan dalam Al-Quran pohonnya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada pohon di Aceh, disebutkan dalam Al-Quran. Berdiri Nabi di situ. Para sahabat juga berdiri di situ. Gimana kira-kira akan terjadi? Mungkin akan dipugar, dilestarikan sampai detik ini mungkin. Dan itu subhanallah di zamannya Umar sudah mulai. Itu di kota Madinah, di kota hijrahnya Rasulullah sudah mulai. Orang-orang sudah mulai beriktikaf di situ. Sudah mulai mereka datangi pohon itu, nyo pohon pastinya kelebihan pohonnya.
Rasulullah dulu berdiri di sini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Sudah mulai hati manusia. Dengan kecerdasan dan kefakihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menebang pohon itu sampai ke akar-akarnya, tidak meninggalkan sisa. Apakah berani kita mengatakan Umar bin Khattab tidak memuliakan warisannya para nabi, tidak memuliakan pusaka, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang dimana Rasulullah berdiri di situ? Berani kita mengatakan demikian? Siapa yang berani? Tentunya orang-orang yang mencintai para sahabat nggak berani akan mengucapkan ucapan seperti ini. Tapi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena di antara isu-isu yang disebarkan, wah semua monumen, tempat-tempat bersejarah Rasulullah itu dihancurkan semuanya dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan para hadirin akan didatangi oleh orang-orang yang kemudian mereka akan beribadah di tempat tersebut dan terus akan kita khawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ketiga, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Diketemukannya jenazah seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Jadi nabi ini dikeluarkan ketika musim kemarau untuk beristighatsah agar diturunkan hujan kepada mereka. Ketika Abu Musa al-Asy'ari dan muslimin pada waktu itu berhasil memerdekakan negeri tersebut menjadi negeri Islam, beliau mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Apa yang kami lakukan dari jenazah ini? Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah Umar berkata, ya Abu Musa al-Asy'ari, ini sejarah seorang nabi, kamu jaga, kamu kubur di sebuah tempat, kamu pugar, kamu tinggikan kuburnya, kamu buat jalan yang baik supaya orang tahu di mana para nabi itu dikuburkan. Kan begitu? Tapi tidak. Umar bin Khattab berkata, wahai Abu Musa al-Asy'ari, kuburlah jenazah nabi ini, yang tahu hanya dirimu dan sahabatmu saja. Jangan ada orang ketiga yang tahu. Carilah di sebuah tempat, kamu korek di sana beberapa kuburan, dan di antara sekian kuburan, disitulah kamu kubur nabi tersebut. Dihilangkan jejaknya sampai ini nggak ada yang tahu siapapun. Untuk apa? Untuk menjaga hati muslimin. Nah, kalau seandainya ini merupakan kesalahan Muhammad bin Abdul Wahab, yang kalian anggap sebagai sebuah kesalahan, maka tentunya dia tidaklah membuat sesuatu kecuali apa yang datang dari Nabi SAW, apa yang datang dari para Khulafaur Rasyidin, dan perkara-perkara yang lainnya yang tentunya tidak mencukupi waktu untuk kita membahasnya. Cuman ini di antara isu yang paling diserap oleh muslimin, yang kemudian menuduh dia ini seorang Zionis Yahudi yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin memecah belah muslimin, dan beraneka ragam isu-isu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya berhati-hati di dalam menyikapi seseorang. Orang yang sudah jelas kafirnya, Fir'aun al-la'in, Fir'aun yang terlaknat, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini bukan hoax. Ini berita yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ada orang yang lebih kafir dibandingkan Fir'aun di muka bumi ini? Kalau seandainya Anda menganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu salah, saya yakin kesalahannya menurut Anda tidak sebesar kesalahannya siapa? Fir'aun. Tetapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau ke tempat Fir'aun, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang sopan, agar mudah-mudahan si Fir'aun ini bisa bertobat. Begini kata Allah dalam Al-Quran kepada Fir'aun, agar Musa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan lembut. Yang kesalahan Fir'aun itu nggak ada satupun di muka bumi ini orang yang sesatnya seperti sesat Fir'aun. Tapi begini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Amin ya rabbal alamin.